Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ekstra Parlementer. Salam perjuangan. Oke teman-teman, malam hari ini saya mencoba untuk menjawab berbagai pertanyaan dari teman-teman terkait dengan gerakan mahasiswa hari ini. Ada yang mengatakan bahwa gerakan mahasiswa hari ini kayak melempem. Ada yang mengatakan gerakan mahasiswa hari ini kurang solid, ada yang mengatakan gerakan mahasiswa hari ini sangat mati gitu. Nah, sebelum saya menjawab itu, saya mencoba menguraikan kira-kira persoalan seperti apa yang kita hadapi hari ini, atau masalah seperti apa yang kita hadapi hari ini. Nah, teman-teman, kalau dalam kacamata saya, kalau kita bicara terkait dengan masalah, atau kalau kita bicara terkait dengan penindasan, saya melihatnya ada dua bentuk penindasan gitu. Sehingga nah, dua bentuk penindasan ini ketika mahasiswa tidak memahami dan juga tidak mengenal bentuk dari penindasan itu berbahaya terhadap gerakan. Nah, saya coba mengklasifikasikan jenis penindasan dan juga masalah hari ini. Yang pertama ada istilahnya penjajahan gaya baru. Mungkin orang sering bilang neoimperialisme atau neoliberalisme gitu. Gini teman-teman, kalau kita lihat bahwa di era kemerdekaan kita tuh dijajah secara konvensional, secara terbuka gitu, dikerja paksa, dipersenjatai, diperbudak. Nah, ketika kita sudah merdeka, ya kan, kita dijajah dengan cara lain. Dalam hal ini kita boleh merdeka di atas kertas, tetapi kekayaan alam kita, tetapi situasi ekonomi pendidikan kita boleh dikatakan kayak masih dihegemoni oleh kekuasaan. Artinya kita melihat bahwa penindasan itu tidak sekedar secara fisik atau physically, tapi juga melalui sistem gitu. Kemudian kita lihat misalnya hari ini penindasan apa yang kita rasakan. Kalau saya, yang kita rasakan hari ini ya penindasan istilahnya orang katakan smart power kan, artinya dengan cara-cara yang cerdas itu. Misalnya dalam konteks pendidikan gitu, ya kan, dalam konteks pendidikan kita tahu bahwa begitu banyak kebijakan pendidikan yang justru tidak berpihak pada mahasiswa. Misalnya SPP yang mahal, kemudian banyak orang-orang tidak bisa menempuh pendidikan padahal pendidikannya sudah ada gitu, tapi masih banyak orang miskin, kemudian orang kelas bawah yang tidak bisa menempuh itu. Efeknya apa ya? Tetap miskin pertama. Yang kedua juga dari segi ekonomi kita lihat bahwa begitu banyak sumber daya alam kita, kekayaan alam kita gitu, yang dikelola oleh asing, kemudian dikelola oleh swasta gitu. Efeknya apa? Ya negara tidak bekerja gitu, negara tidak berperan kan. Bagaimana yang miskin tadi, yang kelas bawah tadi gitu, dibenahi hidupnya gitu. Kemudian dari aspek politik misalnya kita lihat kan teman-teman, biaya politik sekarang kan begitu mahal kan, DV-nya sangat mahal itu. Efeknya apa ya? Yang bisa berpolitik, yang bisa berkuasa ya orang-orang berduit kan, orang-orang yang punya modal gitu. Orang pintar tidak bisa masuk kalau tanpa duit gitu. Nah, dalam konteks hukumnya gitu, kan ada yang bilang begini bahwa hukum sekarang tuh ya boleh dikatakan tuh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya itu tadi gitu. Kita melihat bahwa hukum itu seakan-akan melindungi orang kaya kan, melindungi orang-orang besar gitu, melindungi kekuasaan. Ya efeknya ya keadilan itu tidak tiba pada masyarakat gitu. Paling yang dapat keadilan ya itu aja gitu. Nah, dalam konteks kebijakan misalnya kita lihat akhir-akhir ini, kita melihat kenaikan BBM, terus rancangan undang-undang KUHP, KPK, kemudian Omnibus Law. Ini merupakan jenis penindasan kayak baru gitu. Artinya di mana para penindas, di mana globalis, di mana kolonialis, mereka datang, mereka hadir tidak dengan cara yang lama, tapi juga hadir menyusup ke sistem gitu. Bagaimana sistem itu justru berpihak pada mereka gitu, dan menindas kaum-kaum yang lemah, kaum-kaum kecil, ada buruh, ada petani, ada nelayan kan, gitu teman-teman. Nah, efeknya apa? Orang-orang tidak mampu membaca ini agak susah gitu. Oleh karena itu saya mencoba kira-kira tantangan dari gerakan mahasiswa hari itu seperti apa. Yang pertama itu kalau dari saya itu kesadaran. Ya, kesadaran ini bagi saya ini yang cukup belum maksimal lah gitu. Karena kita lihat hari ini bahwa banyak teman-teman mahasiswa ya
ya masih nyaman dengan dunia sendiri kan, tanpa peduli apa yang terjadi di lingkungan mereka gitu. Kemudian yang kedua bagi saya itu soal literasi gitu. Ya kan, literasi atau soal bacaan. Kita lihat bahwa rata-rata mahasiswa atau aktivis di era-era 90-an, 60-an, mereka baca buku gitu. Mereka literasinya kuat sehingga apa? Antara teori dengan praksis itu berbenturan gitu. Antara konsep dengan realitas itu bisa menghasilkan konsep yang baru gitu. Bisa menimbulkan daya kritis yang kuat. Kemudian yang ketiga ini yang paling 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 menonjol bagi saya itu. Ini soal apa namanya? Soal mahasiswa tidak merasakan penindasan itu sendiri. Nah, kita lihat hari ini gitu. Begitu banyak mahasiswa, begitu banyak orang gerakan, begitu banyak aktivis yang bicara soal penindasan, bicara soal kemiskinan itu, bicara soal keberpihakan, tetapi mereka tidak merasakan secara langsung itu. Tidak menyentuh dunia yang mereka sebutkan, tidak menyentuh dunia yang mereka bicarakan. Ya efeknya apa? Mereka boleh bicara perubahan, bicara gerakan, bicara keberpihakan terhadap kaum miskin.